HP 14S FQ1032AU. Oke, Assalamualaikum. Balik lagi di Autodetect. Makin kesini harga laptop memang makin nggak karuan ya. Udah gitu barangnya susah. Sekalinya ada pre-order dan datangnya juga nggak tahu kapan gitu kan. Nah, di video kali ini saya akan kasih sebuah referensi laptop yang masih ada di pasaran. Performanya bagus banget. Harganya ada di kisaran 8 jutaan ya. Harganya tepatnya di 8.499.000 pada saat ini beli. Tapi tadi saya cek sih ada sekitar di harga 8.599.000. Nah, teman-teman nggak tahu nanti misalkan beli apakah masih ada atau harganya udah berubah, saya kurang tahu. Ya, dibandingkan dengan brand lain yang spesifikasinya mirip-mirip ya, Ryzen 3 5300U, sepertinya ini yang termurah dan spesifikasinya ya cukup menarik ya, karena ini layarnya aja udah IPS. Jadi nggak seperti di merek-merek lain yang biasanya layarnya masih TN. Nah, laptop ini sebenarnya bahannya plastik polikarbonat ya, tapi karena finishingnya yang rapi dan warnanya silver ya, jadi nampak elegan sekali nih. Seperti laptop-laptop ultrabook yang mahal lah, pokoknya bahannya nampak seperti aluminium atau metal. Pokoknya kalau dibawa sih nggak malu-maluin ya, dibawa ke sekolah atau kampus, atau bahkan ke kantor pun ini ya enak. Dan ringan, bobotnya hanya 1,3 kilo. Nah, untuk konektivitas sendiri itu udah cukup lengkap ya. Kalau untuk di sebelah kiri sih ya ini simple, jadi hanya ada card reader aja nih, hanya SD card ya. Jadi cocok untuk content creator. Jadi dari kamera bisa langsung colok, nggak perlu menggunakan card reader. Untuk sebelah kanan ini yang cukup banyak ya, jadi sepertinya memang sengaja dipusatkan di sebelah kanan. Ini untuk colokan chargernya, kemudian ini untuk HDMI-nya, dan ini untuk dua ya, USB-nya 2 dan satu USB Type-C. Dan untuk keyboardnya ini sudah backlit ya, yang bisa diatur dari tombol yang barengannya ini F5 di sininya. Untuk bagian yang mungkin sedikit agak kurang ya, itu di bagian touchpad-nya. Pas di bagian bawahnya tuh ya, jadi agak-agak terlalu lembek gitu loh, jadi nggak nyaman sih kalau saya. Kalau mau lebih nyaman lagi mungkin teman-teman bisa menggunakan mouse aja gitu. Wi-Fi-nya sendiri masih Wi-Fi AC ya, dan Bluetooth-nya udah 5 sih. Dan untuk kapasitas baterainya ada di 41 Wh. Untuk urusan webcam, HP menyebut webcamnya tuh HP TrueVision 720p HD camera with integrated dual array digital microphone. Aduh, susah juga ya bacanya. Yang jelas sih pas dicoba sih hasilnya ya kayak gini lah gitu. Tapi ya cukup sih untuk zoom itu. Dalam paket pembelian sudah disertakan Office Home Student, jadi nggak perlu cari-cari lagi, nggak perlu mikir-mikir lagi, karena harganya juga cukup lumayan ya, 1,8 jutaan ini. Laptop ini ditenagi AMD Ryzen 3 5300U 4 core 8 thread. CPU clock-nya sampai dengan 3,8 GHz. Yang menariknya, laptop ini RAM-nya bisa di-upgrade. Jadi bawaannya memang RAM-nya udah SODIMM ya, jadi 4 GB plus 4 GB, jadi totalnya ada 8 GB dengan kecepatan 3200 MHz. Jadi menurut saya 8 GB ini sebenarnya udah cukup itu, kalau misalkan untuk kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Selain itu nggak ada yang bisa di-upgrade, jadi hanya RAM aja. Paling SSD-nya kalau mau di-upgrade ya tinggal diganti aja gitu, karena udah nggak ada slot lagi. Nah, ini SSD-nya cukup kenceng ya. Jadi setelah dites, ini dengan kecepatan yang seperti tampil di layar ya. Oke, lanjut ke benchmark Cinebench R15 ya. Ternyata skornya cukup mencengangkan itu. Jadi skornya itu bisa menyamai skor dari Intel Core i5 1135G7 yang ada di ThinkBook. Jadi ada di 800-an. Tepatnya bisa teman-teman lihat di layar ya. Oke, lanjut ke tes pengujian games ya.
Meskipun Risen 3, jangan salah, ini skor gamesnya cukup bagus loh. Untuk games pertama kita pakai PES 2021 ya, setting low aja, dan skornya bisa teman-teman lihat di layar nih. It should provide some terrific entertainment on what is turning into a rather imperfect afternoon. The weatherman really. Plenty of other factors, of course. Principally, each side's concern for the room. He's gone for it! Kemudian untuk Genshin Impact-nya sama, kita setting di low atau lowest ya, nanti kita coba mana yang terbaik itu skornya. Untuk GTA 5 gimana? Bisa, ini kita gunakan GTA 5, settingnya normal aja ya. GTA 5 kondisinya kita setting normal 1080. Agent, welcome to Valorant. Name's Brimstone. I'll be taking you through some training so we can get you out in the field. We'll start with basic movement. Walk over there, would you? Grab the rifle. Alright, Agent, 3 more. Position yourself so you only fight one at a time. You can aim down sights for a closer look. But it will hear you. Walk slowly so it doesn't detect you. Nice job. Oke, kalau menurut saya sih dari harga 8 jutaan ya, ini cukup worth it ya. Jadi bahannya juga bagus ya, meskipun plastik tapi kelihatannya mewah gitu. Nggak malu-maluin dibawa kemana-mana. Kemudian performanya juga udah bagus banget. Ya mirip-mirip Core i5 1135G7, bahkan sama ThinkBook yang punya saya juga kemarin, ya selisihnya sedikit itu. Dan layarnya ini, yang mereknya tuh udah IPS, jadi udah enak di mata. Dan keyboardnya udah backlit ya. Nah cuman minusnya paling ini aja sih, touchpadnya yang mungkin agak kurang ya, tapi ya masih oke sih dipakainya gitu. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like kalau suka dan share ke semua ya, siapa tahu berguna. Dan kalau nggak suka juga nggak apa-apa, silahkan dislike, tapi biasa ya, kasih masukan ke kita supaya ada perbaikan lagi ke depannya. Terima kasih yang sudah support kami, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Assalamualaikum.